Seperti yang kita tahu, Manchester City akhirnya mampu mengalahkan Arsenal dalam lanjutan Premier League. Kemenangan yang membuat City berpeluang besar untuk mengkudeta The Gunners dari puncak klasmen. Tak hanya di Premier League, performa impresif juga ditunjukkan City saat mereka bermain di ajang lain seperti Liga Champions dan Piala FA. Sehingga hal itu membuat City diprediksi bisa meraih treble musim ini. Prediksi itu bukanlah sembarang prediksi, karena nyatanya ada beberapa faktor yang memang mendukung City untuk meraih semuanya. Dan faktor-faktor itu akan dijabarkan dalam pembahasan berikut ini. Ya, berbeda dengan musim lalu. Pada musim ini, Manchester City benar-benar menjadi tim yang sangat menakutkan. Bahkan saking menakutkannya, beberapa tim besar seperti gentar saat melawan The Citizen. Seperti yang dirasakan oleh Liverpool, Manchester United hingga Arsenal musim ini. Ya, ketiga tim tersebut sudah merasakan betapa ganasnya City. Karena saat bertemu mereka, semuanya dibantai oleh Haaland dan kawan-kawan. Dari beberapa pembantaian itu, yang paling menyakitkan tentu yang dirasakan oleh Arsenal. Karena hal tersebut membuat peluang The Gunners untuk meraih gelar Premier League menjadi sangat tipis. It keeps on going and hits it into the back of the net. What a sensational goal! Kevin De Bruyne floats it in, and there's an unmarked header, and City is offside. It's offside. Stones is offside. De Bruyne now in the penalty area, and that is the end of the night for Arsenal. Haaland with the assist. De Bruyne onto Haaland. 4-1. What was I saying? That it was a night when... Apa yang dilakukan Manchester City tentu tidak datang secara tiba-tiba, karena untuk meraih semuanya pasti memerlukan proses. Selain proses, mereka pasti juga belajar lewat kegagalan musim lalu. Berkat dua elemen itulah yang membuat Manchester City berbenah, sehingga kini menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Dan proses pembenahan itu kini memunculkan beberapa faktor mengapa Manchester City bisa sukses musim ini. Pada musim lalu, Pep Guardiola masih sering memakai formasi 4-3-3. Namun lambat laun, formasi itu mulai terbaca oleh lawan, sehingga membuat Manchester City beberapa kali mendapatkan hasil minor. Baru pada musim ini, Guardiola mulai mengubah sistemnya. Ya, pelatih asal Spanyol itu kini lebih sering memakai formasi 3-2-4-1, yang dimana saat diterapkan, formasi tersebut ternyata sangat kuat. Saking kuatnya saat memakai formasi itu, Manchester City hampir selalu meraih kemenangan. The cross comes in from Bernardo Foden. Absolutely brilliant stuff. Phil Foden, first goal against United. And he will do. And it's into the box. And De Bruyne! What a start to City's second half. Mahrez. De Bruyne now in the penalty area, and that is the end of the night for Arsenal. Haaland with the assist. De Bruyne. Sejak ditinggal pergi Aguero, City belum mendapatkan striker yang sekiranya pantas untuk menggantikan penyerang asal Argentina tersebut. Akibatnya, Pep kerap bingung dalam menentukan penyerang di setiap pertandingannya. Efeknya pun berimbas pada performa City. Ya, saat tim membutuhkan gol, Pep hanya berharap pada pemain yang bukan berposisi penyerang asli. Namun untungnya masalah itu telah teratasi pada musim ini berkat kehadiran Erling Haaland, di mana pemain berusia 22 tahun tersebut sejauh ini sudah mencetak 49 gol di seluruh kompetisi. Jumlah yang sangat luar biasa bagi pemain yang baru menjalani musim perdana membela The Citizen. Towards the back post, it's Haaland who scores! 2-2. To the delight of the Etihad, Erling Haaland nods the ball in at the back post. The kick to the far side, plays it short. Back to Bernardo. Seperti biasa, Manchester City tidak langsung mendominasi di ajang Premier League. Bahkan mereka sempat tertinggal 8 poin dari Arsenal di puncak klasmen. Namun berkat mentalitas yang mereka miliki, perlahan ketertinggalan itu mulai terkejar. Dan kini Manchester City hanya tertinggal 2 poin dari The Gunners. Bahkan Rodri dan kawan-kawan bisa menggusur Arsenal jika dua laga tunda yang mereka miliki bisa dimanfaatkan.
Yang membedakan Manchester City dengan tim lain adalah skuad yang dimiliki. Ya, The Citizen kini bisa dianggap memiliki skuad yang sangat mewah di setiap posisinya. Bahkan pemain cadangan mereka kualitasnya hampir mirip dengan pemain utama. Contohnya Haaland. Jika ia sedang mengalami kebuntuan, maka Guardiola bisa memasukkan Julian Alvarez yang tidak kalah hebatnya. Gundogan into the gap for Grealish. Grealish, Alvarez, 1-1. That is a magnificent goal. That is truly wonderful. A team goal. They rip Liverpool apart. There's gaps to be exploited, and Julian Alvarez makes it 1-1. Meski ini bisa dianggap bukan faktor pendukung, namun faktanya musim ini semesta memang benar-benar mendukung Manchester City. Karena dalam setiap ajang yang mereka ikuti, semuanya dapat dikatakan lancar. Selain Premier League yang saat ini sudah bisa mengejar Arsenal, perjalanan Manchester City di ajang Liga Champions juga terbilang mulus. Hal yang sama juga dialami City saat bermain di ajang Piala FA, di mana mereka kini sudah sampai ke babak final dan bakal menghadapi Manchester United. Ya, faktor-faktor itulah yang pastinya bisa membuat Manchester City berjaya musim ini. Kini tinggal bagaimana mereka melakukannya. Apakah bisa terus konsisten atau malah limbung seperti yang terjadi musim lalu. Namun jika melihat performa City akhir-akhir ini, bisa saja treble winner mampu mereka raih. Karena peluang untuk mendapatkannya sangatlah besar.